Sebuah ambulans tua di rumah sakit terpencil seringkali terlihat bergoyang sendiri di parkiran pada malam hari. Para petugas percaya itu hanyalah ilusi. Sampai suatu malam seorang sopir baru berani mencari tahu kebenarannya dan menemukan rahasia mengerikan yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Di belakang rumah sakit tua yang sudah berdiri sejak era kolonial, ada sebuah ambulans tua yang jarang digunakan. Catnya sudah kusam, kaca-kacanya berdebu, dan di dalamnya masih ada peralatan medis usang yang dibiarkan begitu saja. Para petugas rumah sakit menyebutnya ambulans bergoyang. Jangan pernah dekat-dekat ambulans itu sendirian, apalagi malam hari. Peringatan itu selalu diucapkan oleh para perawat senior kepada staf baru. Namun mereka tak pernah memberi penjelasan yang pasti. Hanya desas-desus bahwa ambulans itu sering terlihat bergoyang sendiri, seolah ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. Seno, seorang sopir ambulans baru, tak percaya tak hayul. Baginya itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti anak baru. Sampai suatu malam, ia harus lembur mengantar pasien dan pulang lebih larut dari biasanya. Saat melewati parkiran belakang, ia melihatnya. Ambulans tua itu bergoyang. Awalnya pelan, lalu semakin keras, seperti ada seseorang yang meronta di dalamnya. Seno menelan ludah. Logikanya berkata mungkin ada hewan liar yang terjebak. Tapi semakin lama ia menatapnya, semakin terasa ada yang janggal. Kalau cuma kucing atau anjing, pasti sudah keluar lewat celah jendela. Keingintahuannya mengalahkan rasa takut. Ia berjalan mendekat dan menyentuh gagang pintu belakang ambulans. Tangannya terasa dingin seketika, seperti menyentuh sesuatu yang bukan benda mati. Perlahan, ia menarik pintu itu. Krak! Pintu terbuka. Tidak ada siapa-siapa, hanya ranjang pasien yang terlihat tua dan berkarat dengan bekas noda merah kecoklatan di atasnya. Aroma anyir samar-samar masih terasa. Namun sebelum Seno bisa berpikir lebih jauh, pintu ambulans tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Brak! Lampu di dalam ambulans menyala dengan sendirinya, berkedip-kedip. Udara di dalam berubah dingin. Kemudian ia mendengar suara napas berat, dan erangan seseorang dari arah ranjang pasien. Jantung Seno berdegup kencang, tangannya gemetar saat ia membalikan badannya, dan di atas ranjang, kini ada seseorang. Sebuah tubuh terbaring di sana, berlumuran darah, dengan wajah pucat pasi dan mata membelalak. Luka menganga terlihat di lehernya, seperti seseorang telah menyayatnya dengan brutal. Seno ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, sosok itu bergerak. Kepalanya berputar perlahan ke arah Seno. Bibirnya yang koyak bergerak membisikkan sesuatu dengan suara parau. Seno terdorong mundur mencoba membuka pintu, tapi terkunci dari luar. Sementara itu, ambulans kembali bergoyang, lebih keras dari sebelumnya. Door! Seperti ada yang menggedor dari dalam. Suara erangan berubah menjadi teriakan penuh rasa sakit. Kembalikan aku, kembalikan tubuhku. Seno mencakar-cakar pintu, meronta-ronta. Napasnya tersengal. Dan tepat sebelum ia kehilangan kesadaran, pintu ambulans mendadak terbuka. Ia terjatuh keluar, langsung merangkak menjauh. Ketika menoleh, ambulans itu diam kembali, seolah tak pernah ada kejadian apapun. Namun Seno sadar ada sesuatu yang berbeda. Tangannya gemetar saat menyadari bajunya kini berlumuran darah, bukan darahnya sendiri. Dan di kaca ambulans, samar-samar ia melihat bayangan seseorang berdiri di dalam, tersenyum mengerikan ke arahnya. Malam itu Seno mengundurkan diri. Sejak saat itu tidak ada lagi yang berani mendekati ambulans tua itu. Tapi di beberapa malam tertentu para petugas masih melihatnya bergoyang sendiri. Setelah kejadian mengerikan, sejak malam itu Seno tidak pernah kembali ke rumah sakit. Ia menghilang tanpa kabar, meninggalkan seragam dan barang-barangnya di loker staf. Rekan-rekannya hanya mendengar desas-desus bahwa ia mengalami gangguan mental akibat sesuatu yang dilihatnya di parkiran belakang. Namun, kejadian aneh tidak berhenti. Setiap malam Jumat, ambulans tua itu tetap bergoyang sendiri. Beberapa petugas berani merekamnya, tetapi anehnya, setiap video yang diambil selalu buram atau hanya menampilkan layar hitam. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Sampai suatu hari, Anton, seorang satpam baru, memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia bukan orang yang mudah takut. Berbekal senter dan keberanian, ia menunggu di parkiran hingga tengah malam, mengamati ambulans itu dari kejauhan. Tepat pukul 1.12 pagi, ambulans mulai bergoyang lagi. Anton menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah mendekat. Ia mengeluarkan ponselnya bersiap merekam. Namun begitu mendekat, ia mendengar sesuatu dari dalam ambulans. Suara tangisan. Tangisan seorang wanita.
Anton merinding, tapi ia tetap maju. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu belakangan dan brak! Pintu terbuka sendiri. Di dalam terlihat berangkar berkarat dengan kain putih yang sudah menguning. Udara di dalam terasa dingin, bahkan napasnya sendiri berembun. Lalu, sesuatu menarik perhatiannya. Di pojok ambulans ada sebuah map tua yang tampak seperti rekam medis. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Kertas-kertas di dalamnya sudah menguning, tapi masih bisa dibaca. Di halaman pertama tertulis sebuah nama, Rina Astuti, status pasien meninggal tidak tertangani. Anton mengernyit. Ia pernah mendengar nama itu. Dulu ada gosip tentang seorang wanita yang meninggal dalam ambulans ini karena kelalaian staf rumah sakit menguak kebenaran. Dengan rasa penasaran, Anton membawa map itu ke perawat senior, Bu Rahayu, yang sudah bekerja di rumah sakit selama lebih dari 30 tahun. Saat melihat nama di map itu, wajah Bu Rahayu langsung pucat. "Dari mana kamu dapat ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Anton menjelaskan semuanya. Bu Rahayu menghela napas panjang, lalu akhirnya menceritakan kisah yang selama ini disembunyikan oleh rumah sakit. 25 tahun lalu, seorang wanita bernama Rina Astuti dibawa ke rumah sakit ini dalam kondisi kritis. Ia mengalami luka parah akibat kecelakaan, tetapi karena malam itu ruang IGD penuh dan dokter berjaga sedang menangani pasien lain, ia dibiarkan di dalam ambulans selama berjam-jam tanpa pertolongan. Ketika dokter akhirnya datang, Rina sudah meninggal. Yang lebih mengerikan ada laporan bahwa sebelum meninggal, ia sempat mengetuk-ngetuk kaca ambulans dan meronta-ronta, meminta tolong tetapi diabaikan oleh para staf. Ia mati sendirian di dalam ambulans itu. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai terjadi. Setiap malam Jumat, ambulans bergoyang seperti ada seseorang yang mencoba keluar. Para sopir sering mendengar suara napas atau ketukan dari dalamnya. Beberapa bahkan melihat bayangan wanita berambut panjang duduk di dalam ambulans melalui kaca spion. Namun, pihak rumah sakit memilih menutupi semuanya. Setelah mendengar kisah itu, Anton tidak bisa tinggal diam. Ia merasa bahwa arwah Rina tidak akan tenang sampai keadilan ditegakkan. Malam itu ia kembali ke ambulans, membawa bunga melati dan membacakan doa. "Rina, maafkan mereka. Kamu sudah tidak sendiri lagi." Udara di sekitarnya terasa berat. Ambulans mulai bergoyang pelan, lalu perlahan berhenti. Anton merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya, lembut seperti tangan seseorang yang berterima kasih. Setelah malam itu, ambulans tidak pernah bergoyang lagi. Namun, beberapa staf rumah sakit mengaku bahwa sesekali mereka masih mendengar suara pelan dari parkiran belakang. Suara seorang wanita yang berbisik,